Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips atau cara jitu tentang beternak entok agar tidak boncos di biaya pakan. Karena banyak sekali teman-teman pemula itu rata-rata mengeluh tentang biaya pakan ya. Oke, di sini sebelum lanjut maka tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman dimanapun berada. Dan sebelum lanjut ke ide pembahasan, maka saya sarankan buat teman-teman agar menekan tombol subscribe, lonceng, dan like dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang mungkin belum paham tentang dunia peternakan, khususnya ternak entok. Baiklah, jika teman-teman sudah menekan tombol subscribe, maka saya akan menjelaskan tentang cara jitu untuk beternak entok agar tidak boncos di biaya pakan. Yang pertama, jika teman-teman ingin memulai usaha ternak entok, sebaiknya teman-teman tentukan dulu pilihan teman-teman tentang entok yang akan diternak, entah itu entok jumbo, entok Prambon, entok dragon, entok lokal, dan jenis-jenis entok lainnya ya. Dan selain daripada itu, teman-teman harus menyiapkan yaitu bank pakan. Di sini jika teman-teman tidak menyiapkan adanya bank pakan atau kesediaan pakan seperti pakan-pakan alternatif, maka itu akan sulit sekali untuk berkembang, karena di sini entok di usia 1 bulan sampai 2 bulan itu sedang boros-borosnya makan ya, pengisi pakannya itu cukup lumayan banyak. Jadi saran saya teman-teman harus menyiapkan bahan pakan terlebih dahulu dan jangan hanya mengandalkan yaitu pakan pabrikan. Jika teman-teman selalu mengandalkan pakan pabrikan itu memang panennya lebih cepat, tapi itu sering terjadi yang namanya kerugian atau boros di bahan pakan ya, karena harga entok ini berbeda ya, entok betina dengan entok jantan. Tetapi jika kita bisa memelihara entok itu jantan semua, itu tidak mungkin boncos karena harga entok jantan itu cukup lumayan mahal dibanding harga entok betina. Jadi oleh sebab itu saya menyarankan buat teman-teman untuk menyiapkan bank pakan dan teman-teman bisa mengukur kapasitas atau kemampuan teman-teman dalam beternak entok. Jadi saya sarankan agar tidak begitu ambisi. Terus untuk cara yang kedua yaitu teman-teman harus menargetkan atau menargetkan masa penjualan entok. Kenapa harus menargetkan? Karena jika kita harus melihara terus sampai besar atau mau dijual hari raya, itu kemungkinan besar yang akan menyebabkan terjadinya kerugian ya. Target penjualan entok yang saya maksud di sini yaitu teman-teman harus menentukan penjualan di usia berapakah teman-teman harus segera menjualnya ya. Jika teman-teman ternaknya ke DOD atau pembibitan, maka teman-teman harus menjualnya di usia 1 minggu atau 10 hari. Dan jika teman-teman fokusnya di ternak entok pedaging atau pembesaran, maka teman-teman harus tentukan di usia berapakah teman-teman harus menjual. Contohnya seperti di usia 3 bulan atau 4 bulan, jika sudah waktunya menjual harus segera dijual, karena jika tidak segera dijual maka itu akan mengalami pembengkakan biaya pakan ya teman-teman. Kenapa saya sarankan begitu? Karena di sini harga entok betina dan jantan itu selisihnya sangat jauh ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman bisa menghasilkan anakan-anakan itu banyak jantan, maka itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Tetapi jika teman-teman mendapatkan DOD atau anakan entok yang banyak betina itu ya pas-pasan, maka saya sarankan harus tentukan usia penjualannya. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka teman-teman bisa pisahkan jantan dengan betina.
dengan cara yang betina dijual dahulu dan kita tahan dulu, bisa kita jual di tahun baru atau hari raya Idul Fitri. Karena di hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri yang tahun baru itu harga entok cukup melambung ya teman-teman. Harga jantan bisa mencapai kisaran 200 sampai 250, sedangkan betina itu kebanyakan di harga 70 sampai 80 itu mentok ya teman-teman. Itu kisarannya dia rata-rata bisa 60 65, nah itu untuk harga entok betina. Dan jika teman-teman ternaknya di model atau di sistem indukan dengan pembesaran sendiri, maka teman-teman harus membedakan atau memisahkan antara pakan khusus buat indukan dengan pakan khusus buat pembesaran. Kenapa saya sarankan untuk membedakan atau memisahkan itu dikarenakan kebutuhan protein untuk indukan entok itu lebih besar daripada kebutuhan protein untuk pembesaran entok. Karena di sini indukan entok itu membutuhkan protein yang sangat tinggi ya. Jika kita tidak memberikan nutrisi atau protein yang cukup buat indukan entok, maka hasil telur-telur yang dihasilkan indukan entok itu tidak maksimal ya, dan untuk kualitas telur pun tidak maksimal seperti dengan protein yang tinggi. Dan untuk entok pembesaran sendiri kita bisa mencampurkan atau memanfaatkan bahan makanan alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita untuk mengurangi biaya makan. Karena di sini entok yang berusia 1 bulan sampai 2 bulan itu konsumsi pakannya sangat besar ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan campuran dengan bahan-bahan alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita, contohnya seperti azolla, daun pepaya, daun singkong dan lain sebagainya, dicampur dengan bahan pokoknya seperti bekatul atau jagung dan dicampur dengan tetes tebu sedikit untuk memperlancar pencernaan sari atau nutrisi makanan yang kita berikan buat ternak entok kita. Jadi di sini sebelum teman-teman memulai usaha ternak entok, teman-teman harus tahu dulu persediaan pakan-pakan alternatif yang ada di lingkungan kita, dan teman-teman harus bisa mengukur kemampuan kita dalam memulai usaha ternak ya. Karena biasanya buat pemula itu kebanyakan sering sekali yang namanya ambisi, jadi dia ternak langsung begitu dengan partai besar dan tidak tahunya ternak itu pun akan gagal. Untuk yang kedua, teman-teman harus tentukan ternaknya mau ternak pembibitan atau ternak pembesaran, dan dengan kapasitas berapa teman-teman mampu untuk merawatnya, dan untuk penjualannya pun teman-teman harus tentukan di usia berapa teman-teman harus segera menjual atau memanennya. Jadi itulah sedikit pengalaman yang telah saya alami dalam beberapa tahun usaha ternak entok. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman bisa memahami semua. Dan jika belum ada yang paham, maka teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung atau mensubscribe channel ini agar selalu tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sukses selalu.